Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kembali saya boleh menemani saudara dalam saat teduh saudara. Kiranya saudara tetap setia ya bersaat teduh. Sekali lagi, memang tekun itu susah. Tekun itu tidak mudah. Dari dulu tekun itu tidak mudah. Lawan paling besar, bosan. Tapi kalau saudara sampai hari ini bisa tekun, ingat sekali lagi jangan lupa itu karena kemurahan Tuhan. Ya, jangan tawar hati, tetaplah bertekun, tetaplah semangat datang kepada Tuhan. Karena semua yang bisa kita kerjakan semata-mata datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mari kita akan pujikan lagu ini bersama-sama. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku.
selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 kemurahan-Mu kami ada, dan janji-Mu terjadi bagi kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu, oh Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami, Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa
nyatakan lagi bersama-sama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tak terukur kemurahan-Mu yang kami rasakan dalam hari-hari kehidupan kami. Bahkan kemurahan terbesar sudah Kau berikan pada kami, yaitu keselamatan jiwa kami, sehingga hidup kami memiliki pengharapan akan kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan kiranya Engkau menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan baik. Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana sudah sampai pada 2 Korintus pasal yang keempat.
ya, 2 Korintus pasal yang keempat. Sekali lagi saya minta maaf ya, kemarin saudara cukup terganggu mungkin dengan batuk saya, tapi puji Tuhan mujizat sudah terjadi ya. Kemarin habis saya rekaman saat teduh itu, setelah selesai langsung sembuh ya. Jadi sampai sekarang puji Tuhan sembuh ya, batuknya hilang. Ya puji Tuhan hari ini sehingga saya bisa melayani saudara tanpa terhalang oleh apapun. Puji Tuhan, harta rohani dalam bejana tanah. Pasal yang keempat ya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan, hari ini ayat yang saya ingin ajak kita lihat bersama-sama adalah pada ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 4 ayat pertama. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Atau dengan kata lain, pelayanan ini dapat kami lakukan, kami terima, kami bisa melayani saat ini adalah karena kemurahan Allah. Karena itu kami tidak tawar hati. Ya, artinya tawar hati itu apa ya? Lemah hati, apa ya? Putus asa. Nah, gitu mungkin ya. Tawar hati. Kami tidak tawar hati, tidak putus asa. Kami tidak berkecil hati. Tapi hati kami berkobar-kobar terus.
Karena kami terus menyadari bahwa pelayanan yang kami kerjakan ini semata-mata bisa kami lakukan karena kemurahan Allah. Nah, saudara, seringkali orang itu lupa bahwa kita bisa melayani Tuhan itu semata-mata kasih karunia loh. Iya, apalagi untuk saudara dan saya yang asalnya bahkan bukan orang Israel. Kita nggak punya darah keturunan Israel. Kalau kita bisa melayani Tuhan, semestinya kita sadar bahwa itu adalah kasih karunia semata-mata. Kita bisa melakukan ini karena kasih karunia. Kita bisa percaya Yesus karena kasih karunia. Kita bisa memiliki kesempatan untuk hidup belajar melakukan firman, itu kasih karunia. Karena itu kita tidak boleh tawar hati. Atau dengan kata lain, kalau kita ingat terus bahwa ini kita terima karena kasih karunia, kita tidak akan tawar hati. Kita akan bersemangat. Ya, karena kita tahu ini kasih karunia. Seringkali orang menjadi tawar hati karena bosan ya. Salah satunya karena bosan. Bosan ini memang salah satu lawan yang paling nggak kelihatannya sepele, tetapi ternyata menghancurkan banyak orang ya. Karena bosan, monoton gitu ya, merasa monoton begitu-begitu saja lalu bosan. Tapi kalau kita sadar bahwa ini kasih karunia, kita tidak akan bosan, tapi kita akan terus mengerjakannya dengan sukacita. Karena kita terus sadar bagaimana keadaan kita dulu. Bahwa kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya hari ini nggak bisa melakukan ini. Saya nggak bisa melayani. Sehingga kita semangat terus. Ya, jadi ayat ini memberikan sebuah solusi yang sangat luar biasa bagi setiap orang yang hari-hari ini mungkin tawar hati dalam mengikut Yesus atau melayani Yesus. Ingat lagi bahwa semuanya ini bisa kita terima semata-mata kasih karunia. Kita tidak layak sama sekali menerimanya. Kalau kita diberi kesempatan saat ini adalah kasih karunia. Ya, puji Tuhan, semoga ini menjadi kekuatan bagi kita dengan terus mengingat bahwa semuanya kasih karunia Tuhan. Kita terus bersemangat melayani Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita akan sekarang berdoa untuk firman yang baru saja kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau bentangkan bagi kami. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Agar kami selalu dan terus mengingat bahwa semuanya ini bisa kami kerjakan, bisa kami lakukan saat ini. Karena kasih karunia semata-mata. Supaya kami tidak tawar hati ya Tuhan, tetapi terus berkobar-kobar di dalam melayani-Mu, di dalam berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih Yesus, kekasih jiwa kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Dan sekarang mari kita akan berdoa ya sama-sama untuk nama-nama yang kita kenal, di mana orang-orang ini sampai hari ini belum percaya Yesus. Kita doakan bagi pertobatan mereka, bagi keselamatan jiwa mereka. Haleluya.
Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman seiman kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh penjuru dunia yang sampai hari ini masih seizin Tuhan menderita siksa dan aniaya. Baik itu karena firman-Mu maupun karena kebesaran nama-Mu. Tuhan, kuatkan mereka. Dan kalau boleh, Tuhan kiranya lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya yang mereka hadapi, Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni. Kiranya oleh belas kasihan dan pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas Indonesia. Bahkan kiranya ada banyak jiwa boleh dituai bagi kerajaan-Mu di Indonesia, Tuhan. Tolong kasih karunia-Mu, Tuhan, bekerja atas bangsa dan negara kami Indonesia. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas dalam melayani-Mu. Cukupkan segala yang kami perlukan. Perlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, sehingga kami boleh lebih luar biasa dalam melayani-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Dalam nama Yesus, berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka dan pelayanan mereka, bahkan pergaulan mereka. Dalam nama Yesus, berkati mereka dan jadikan mereka berkat bagi sekeliling mereka. Berikan pertumbuhan iman yang baik, dan bawa mereka makin hari makin cinta Tuhan, bahkan terpelihara imannya sampai akhir hidupnya. Bahkan seisi rumah tangganya Tuhan juga jaga, sehingga tidak ada satupun yang terhilang, tapi semuanya dipersembahkan, dibawa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami juga berdoa bagi sahabat saudara-saudara kami yang masih dalam kondisi sakit, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan. Kami berdoa untuk mereka. Bapa, kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan setiap mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kiranya Kau jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap orang yang mengalami masalah. Tuhan, kalau misalnya masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Tunjukkan, nyatakan kesalahan kami, dan tolong kami agar kami mampu berbalik dan bertobat kepadamu. Dan Tuhan, kami juga berdoa agar dalam setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan memberikan kami kemenangan, bahkan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa, bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa-kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Puji Tuhan. Dan sekarang saya persilakan untuk kita masing-masing berdoa bagi pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Haleluya.
Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Terima kasih Tuhan, sekarang kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya di dalam segala perkara, kiranya di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, pakailah kami sepanjang umur hidup kami, semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu, sampai kami boleh kembali bertemu dengan Engkau, muka dengan muka dalam kerajaan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.